tiba-tiba tersingkaplah kain yang menutupi auratnya. Halo Coba, salam hangat dan selamat datang kembali di YouTube channel gue dengan gue Laura. Thank you sebelumnya buat kalian semua yang udah lihat video pertama kali gue, dan gue sudah melihat juga video pertama gue, dan wow, bahasanya cukup panjang dan pastinya cukup berat ya. Dan kali ini gue akan ngebahas mengenai sesuatu yang lebih ringan, santai tapi tetap asyik, yaitu mengenai, ini akan gue bikin sebuah mini series sebenarnya. Judulnya itu adalah 12 wanita dengan kecantikan legendaris. Tapi hari ini gue akan bercerita dulu mengenai satu cerita yang berasal dari negeri kita sendiri, yaitu negeri Indonesia. Dan pastinya di sini gue pengen memasukkan cerita-cerita ini ke dalam segmen dongeng pengantar tidur. Iha, hahaha. Oke, jadi kayak gitu. Hari ini langsung aja kita ke bahasannya. Ini bisa kalian sebut sebagai 12 dongeng pengantar tidur. Wihahaha. Oke, langsung aja kita bahas mengenai Ken Dedes. Ken Dedes ini adalah seorang putri dari pendeta Buddha Mahayana yang bernama Empu Purwa, atau yang lebih kenal juga sebagai Empu Purwanata. Nah, kalau berdasarkan kitab Pararaton, nama dari ayahnya Ken Dedes ini adalah Empu Purwa. Tapi kalau berdasarkan kitab Babat Pasek, nah nama dari ayah Ken Dedes ini adalah Empu Purwanata, sedangkan Empu Purwa adalah saudara dari Ken Dedes. Ken Dedes ini terkenal memiliki kecantikan yang sangat fenomenal. Jadi itu dia sangat cantik jelita. Bahkan kecantikannya ini sampai terdengar ke seluruh area-area yang berada di dekat tempat dia tinggal. Nah, Ken Dedes ini tinggalnya di daerah Panawijen atau Polowijen. Panawijen atau Polowijen sekarang itu, kalau misalkan kalian tahu, areanya dulu berada di sekitar Malang, adanya di bawah lereng Gunung Kawi. Nah, di sini kenapa Ken Dedes bisa tinggal di daerah Panawijen atau Polowijen? Ayah Ken Dedes ini, Empu Purwa ini kan adalah seorang pendeta Buddha Mahayana, yang pastinya dulu waktu zaman kerajaan Hindu Buddha, kerajaan Hindu, kastanya adalah kasta Brahmana. Nah, tadinya mereka itu tinggal di daerah Kediri, di mana kerajaan Kediri ini dipimpin oleh seorang maharaja yang sangat kejam yang bernama Kertajaya. Raja Kertajaya ini sangat kejam terhadap para pendeta, sehingga ayah Ken Dedes, Empu Purwa, memutuskan untuk tinggal sedikit lebih ke tepian, yaitu di daerah Panawijen atau Polowijen. Ken Dedes ini kecantikannya itu nggak terkenal cuma di daerah desa-desa itu aja, tapi sampai ke daerah-daerah yang cukup besar, yaitu bahkan ke daerah di mana kecamatan dari Panawijen atau Polowijen ini. Nah, daerahnya itu bernama Tumapel. Kecantikannya Ken Dedes ini kan sangat cantik ya, bahkan semua orang sampai tidak curious untuk datang melihat sendiri langsung kecantikan dari Ken Dedes. Nah, sampai itu terdengar dari daerah mereka ke daerah Desa Dinoyo, di mana di Desa Dinoyo itu adalah seorang lelaki yang sakti mandraguna yang bernama Joko Lolo. Joko Lolo ini wow, langsung excited untuk datang dan melihat langsung kecantikan Ken Dedes, dan dia langsung mengajak semua arak-arak dari desanya gitu, ayo kita datang untuk melamar Ken Dedes. Jadi datanglah dia bersama dengan arak-arakan langsung menuju ke rumahnya Ken Dedes untuk melamar Ken Dedes. Nah, tapi Joko Lolo ini memiliki wajah yang tidak tampan, jadi wajahnya itu buruk rupa. Jadi waktu keluarga Ken Dedes melihat Joko Lolo, langsung mereka agak sedikit berat untuk melepas Ken Dedes menikah dengan Joko Lolo. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan suatu syarat yang sulit supaya bisa dipenuhi oleh Joko Lolo. Nah, akhirnya mereka bilang, Joko Lolo, kamu boleh meminang anakku Ken Dedes, tapi kamu harus membuat sebuah sumur yang bernama Sumur Windu. Nah, Sumur Windu itu adalah sumur yang memiliki kedalaman baru bisa dicapai sampai paling dalamnya itu dalam 8 tahun perjalanan. Nah, jadi akhirnya karena Joko Lolo ini sakti mandraguna, wah, siapa takut Pak Pur, mungkin gitu ya kalau dulu ya, siapa takut Pak Pur, gue jabanin permintaan lo. Akhirnya dia langsung mengerahkan seluruh arak-araknya juga, mungkin para penggawa-penggawanya dia atau teman-teman dia, rekan-rekan dia. Oke, kita akan membuat Sumur Windu. Nah, tapi jangan seneng dulu, kata Pak Pur, kata Empu Purwa, tapi harus selesai dalam tempo 1 malam aja, jangan seneng dulu. Akhirnya tapi karena Joko Lolo saking cintanya dan ingin meminang dan melamar Ken Dedes, akhirnya kecil
deal. Oke, 1 malam saya sanggupi. Akhirnya langsung dia membuat sumur itu dalam waktu hanya 1 malam, sumur windu atau nanti apa namanya, kalian akan mengenalnya ada satu namanya. Oke, jadi dia langsung membuatnya. Nah, hampir selesai dan hampir rampung. Waduh, kata keluarga Ken Dedes, di situ ada Pak Pur dan anak-anaknya mungkin, dan gadis-gadis daerah Panawijan. Waduh, kasihan juga mungkin ya, kata gadis-gadis Panawijan. Ken Dedes meritnya sama orang yang kayaknya jauh, dia kan cantik banget. Tapi kalau misalkan menikah sama Joko Lolo kayaknya drop ya gitu. Akhirnya mereka mencari suatu cara untuk menggagalkan permintaan dan lamaran dari Joko Lolo karena kan sumurnya hampir rampung. Oke, baiklah, kalau untuk gitu kita menggagalkan itu, kita harus coba, ayo semuanya para gadis-gadis kita menumbuk lesung gitu supaya hari dikira sudah pagi. Jadi mereka menumbuk lesung dan itu mereka membuat suatu situasi di mana itu udah mau pagi gitu. Dan tiba-tiba langsung mereka bilang, "Hei Joko Lolo, sudah kamu sudah gagal gitu. Kalian udah gagal, kamu sudah gagal, kamu nggak bisa meminang anakku," kata Pak Pur, "karena ini sudah pagi." Loh, ini hampir rampung, kata Joko Lolo. Ini belum pagi, belum ada yang namanya pagi ini sudah hampir selesai gitu. Tapi akhirnya karena sudah ada keputusan sepihak dari keluarganya Ken Dedes, akhirnya Joko Lolo pergi dengan sangat sakit hati gitu. Jadi sebelum dia pergi, dia menendang satu alat iring-iringan musik yang dikenal kalian juga sebagai kenong, dan akhirnya itu alat musiknya menjadi batu dan kalian kenal sebagai yang bernama Watu Kenong. Dan sekarang sumur windu itu sendiri dikenal sebagai Sendang Dedes. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke daerah sana yang sekarang mungkin daerah Malang, kalau kalian nanti pergi wisata, kalian bisa temukan ada Watu Kenong itu dan juga ada Sendang Dedes. Nah, itulah ceritanya, dan dari sejak saat itu Joko Lolo mulai mengutuk Ken Dedes. "Ken Dedes, kamu tidak akan pernah merasa bahagia dengan pernikahanmu." Dan dia memberi larangan nih kepada semua orang-orang di desa Dinoyo, tidak boleh ada yang menikah dengan gadis-gadis di daerah Panawijen. Jadi Joko Lolo sangat marah, udah dia menendang Kenong jadi batu, dia juga mengutuk Ken Dedes tidak akan pernah bahagia dengan pernikahannya, dan orang-orang yang dari desa Dinoyo nggak boleh menikah dengan orang-orang dari desa Panawijen. Nah, sejak itu Joko Lolo nggak diketahui lagi bagaimana kisahnya, dan Ken Dedes tetap berada di rumahnya yang pastinya dia tetap terkenal dengan kecantikannya, di mana kecantikannya itu tidak hanya dikenal di daerah-daerah dan desa-desa, tapi sampai ke seluruh kecamatan dan mungkin jauh ya sampai ke kota-kota lain gitu. Nah, sampai suatu hari saat Ken Dedes sedang sendirian di rumahnya, kembali datang tiba-tiba iring-iringan yang banyak gitu. Dan diketahuilah bahwa ada seorang aku itu kalau di sana itu dulu itu setingkat dengan pejabat daerah, yaitu kayak camat gitu. Aku itu bernama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung tuh sangat penasaran gitu, Ken Dedes tuh sangat cantik gitu. Beneran gak sih cantik banget gitu? Gue pengen lihat. Mungkin dulu waktu ada Tunggul Ametung dia berpikir kayak gitu ya. Nah, terus akhirnya Tunggul Ametung langsung melihat sendiri kecantikan dari Ken Dedes. Nah, cuap-cuapers di sini, Ken Dedes itu bukan hanya sekadar cantik kalau misalkan kalian lihat perempuan cantik gitu ya, tapi dia itu cantiknya itu sebenarnya dia digambarkan sebagai perempuan yang sangat anggun gitu. Jadi dia cantik rupawan, terus dia memiliki mata yang teduh tapi tetap berwibawa. Nah, dia sangat bisa menempatkan dirinya secara santun sebagai perempuan Jawa kuno yang memegang tinggi erat adat dan kesopanan, dan dia juga sangat memegang teguh tinggi iman keyakinannya karena kan dia anak pendeta. Jadi dia tuh sangat pintar menempatkan diri, sangat anggun. Jadi dia tuh kalau bisa digambarkan dia tuh sangat cantik luar dalam luar biasa gitu. Nah, akhirnya pas Tunggul Ametung melihat langsung kecantikan dari Ken Dedes, dia langsung tidak bisa berkata-kata dan dia langsung muncul hasratnya yang tinggi untuk membawa pergi Ken Dedes. Tapi Ken Dedes waktu itu bilang, "Tuhan mau meminang saya, mau melamar saya, bagaimana kalau tunggu dulu, karena
ayah saya sedang berada di hutan dan saya cuma sendirian di rumah. Jadi Ken Dedes tuh berusaha bilang, tunggu dulu ya, karena kan orang tua saya nggak ada di rumah. Karena biar minta izin dulu ayah saya, apakah boleh untuk meminang saya gitu. Tapi karena Tunggul Ametung sudah tidak sabar, dia sudah tidak peduli lagi dengan apapun juga, dia langsung membawa Ken Dedes ini pergi secara paksa kawin bersama dengan dia gitu. Nah saat Empu Purwa, Pak Pur pulang ke rumah, dia langsung mencari di mana putri kesayangannya, kok Ken Dedes nggak ada gitu. Dia cari ke seluruh area daerah di dekat tempat dia tinggal, ke rumah-rumah penduduk yang lain gitu. Kalian ada lihat anakku nggak? Kalian ada lihat putriku nggak? Ada yang lihat Ken Dedes nggak? Tapi nggak ada yang jawab sama sekali, dan mereka tuh semuanya terdiam, penduduk-penduduk itu, karena mungkin mereka juga takut kali ya. Karena kan dulu kalau Akuwu, kan Tunggul Ametung ini adalah Akuwu atau setingkat camat. Jadi kalau dulu itu kayak penguasa yang sangat tinggi gitu, dia itu Akuwu Tumapel. Sedangkan Panawijen ini bahkan area di bawah kekuasaan Tumapel. Nah jadi mereka tuh penduduk-penduduk itu sebenarnya takut dan mereka hanya terdiam. Akhirnya karena begitu sedih dan marah, kecewa, akhirnya Empu Purwa mengutuk. Dia bilang bahwa orang yang membawa lari paksa putrinya tidak akan pernah mengecam kenikmatan dan akan meninggal di tangan sebuah keris gitu. Dan dia juga mengutuk para rakyat-rakyat Panawijen gitu yang ada di sana. Dia bilang bahwa daerah-daerah Panawijen ini akan kering dan tidak ada sumber air gitu. Karena gini, chop-choppers, jadi kan bahkan tadi kan Pak Pur ini kan kasih syarat nih, kalau mau menikah dengan Ken Dedes harus membuat suatu sumur, sumur Windu itu kan, karena memang susah mencari air di daerah situ. Jadi daerah Panawijen itu dikenal sangat sulit untuk mendapatkan sumber air, makanya dia mengutuk bahwa daerah itu akan menjadi kering gitu. Nah setelah Ken Dedes dibawa bersama dengan Tunggul Ametung, Ken Dedes ini kan dibawa paksa ya, dia belum ada rasa cinta. Ken Dedes ini berusaha mencintai Tunggul Ametung sehingga dia akhirnya mengandung seorang anak ya di dalam perutnya yang adalah anak dari Tunggul Ametung. Nah suatu hari ceritanya Tunggul Ametung dan Ken Dedes ini sedang berjalan-jalan di suatu hutan yang bernama Hutan Baboji. Tunggul Ametung ini memiliki seorang pengawal yang bernama Ken Arok. Ken Arok ini, sedikit cerita ya mengenai Ken Arok. Ken Arok ini adalah pengawal Tunggul Ametung yang direkomendasikan oleh seorang guru spiritual yang berasal dari India yang bernama Loh Gawe. Jadi Ken Arok ini sebenarnya itu adalah seorang anak dari pembantu yang bernama Ken Endok. Ken Endok ini merupakan pembantu seorang adipati yang bernama Gajapara. Dia waktu melahirkan Ken Arok ini dibuang karena berharap dia akan dipungut oleh orang-orang penting. Tapi sayangnya Ken Arok malah dipungut oleh seorang pencuri hebat yang bernama Lembong. Akhirnya Ken Arok ini tumbuh menjadi seorang pencuri yang licik, jadi perompak gitu. Dan sampai akhirnya suatu hari dia bertemu dengan seorang guru dari India yang bernama Loh Gawe. Nah sejak bertemu dengan Loh Gawe inilah dia menemukan titik balik dalam hidupnya dan mungkin dia gak jadi perompak lagi. Kemudian Loh Gawe ini merekomendasikan nih Ken Arok ini supaya bisa menjadi pengawal dari Tunggul Ametung. Tunggul Ametung dan Ken Dedes sedang berjalan-jalan di hutan Baboji. Nah saat itu Ken Arok sebagai pengawal pastinya dengan setia dong mengawal tuannya gitu. Dan waktu itu dia waktu berada mengawal Ken Dedes, nah Ken Dedes itu ingin turun dari kereta gitu. Saat dia ingin turun dari kereta, tiba-tiba tersingkaplah kain yang menutupi auratnya. Dan saat itu Ken Arok tanpa sengaja melihat aurat dari Ken Dedes yang bersinar gitu. Dan itu menjadi pemikiran yang tidak henti-hentinya dipikirkan oleh Ken Arok. Itu bukan hanya sekadar birahi ya, tapi dia terus memikirkan karena itu adalah sesuatu yang sangat misterius gitu. Dan akhirnya dia mulai bertanya kepada gurunya yang bernama Loh Gawe. Guru, aku ada suatu pemikiran nih yang tidak bisa hilang nih dari ingatanku ini gitu. Tadi aku melihat aurat dari Tuan Putri Ken Dedes ini bersinar. Kenapa ya guru? Dia bertanya, Ken Arok ini bertanya kepada Loh Gawe. Terus Loh Gawe menjawab, Ken Arok, kalau misalkan kamu melihat ada seorang perempuan yang memiliki aurat yang bersinar, berarti dia adalah
Sri Nareswari atau perempuan utama. Yang dimaksud dengan perempuan utama itu adalah bahwa setiap orang yang menikahi perempuan utama ini akan menjadi seorang maharaja dan dari dirinya akan menurunkan keturunan raja-raja. Langsung Ken Arok terbakar keinginannya begitu. Dia seperti memiliki tujuan untuk menikahi Ken Dedes. Dan langsunglah Ken Arok ini mencari sebuah strategi dan cara yang licik sebenarnya. Jadi dia langsung pergi dan menemui seorang pandai besi yang bernama Empu Gandring. Nah, Empu Gandring ini diminta oleh Ken Arok untuk membuat sebuah keris yang keren banget, yang hebat, untuk dia gunakan nantinya untuk membunuh suami dari Ken Dedes. Nah, disanggupilah oleh Empu Gandring. Tapi kata Empu Gandring, ini baru bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Akhirnya Ken Arok pergi, tapi karena Ken Arok sudah tidak sabar, hanya dalam waktu rentang 7 bulan dia datang kembali ke Empu Gandring dan menginginkan keris itu sudah selesai. Kata Empu Gandring, ini belum selesai, ini hampir selesai. Tapi karena Ken Arok begitu menginginkan dan ingin itu cepat-cepat dia miliki, akhirnya dia menusuk Empu Gandring dengan keris yang bernama itu ya, keris yang dibuat oleh Empu Gandring gitu. Dan sejak saat itu Empu Gandring juga mengutuk Ken Arok bahwa Ken Arok, 7 keturunan raja-raja akan mati oleh keris, termasuk dirimu Ken Arok gitu. Nah, akhirnya Ken Arok tidak peduli, dia tetap pergi dan membawa keris itu. Dia memiliki rekan pengawal yang bernama Kebo Hijau. Kebo Hijau ini dikenal dia itu gemar mabuk-mabukan, orangnya sembrono gitu, pelupa gitu. Nah, dia langsung memberikan keris itu kepada Kebo Hijau. Nah, pada malam harinya Kebo Hijau itu tertidur gitu saat sedang mabuk itu. Nah, dia ambil keris dari Kebo Hijau dan dia langsung datang ke kamar Tunggul Ametung dan menusuk Tunggul Ametung dengan keris sehingga meninggal. Dan waktu itu sebenarnya kejadian itu tuh dilihat oleh Ken Dedes gitu. Tapi Ken Dedes tidak berbicara apa-apa juga dan terdiam gitu. Nah, esokan paginya langsunglah Kebo Hijau ditangkap oleh semua pengawal dan dia langsung dihukum mati karena dia yang diketahui memiliki keris itu dan dia dianggap sudah membunuh tuannya sendiri yaitu Tunggul Ametung. Dan akhirnya dihukum matilah Kebo Hijau dan saat itu juga Ken Arok diangkat menjadi raja yang menguasai Tumapel. Nah, sejak Ken Arok diangkat menjadi raja yang menguasai Tumapel, dia mengubah nama kerajaannya itu menjadi Kutaraja. Nah, kemudian karena Ken Arok ini dikenal dia begitu sangat ambisius orangnya dan begitu kelihatan perkasa ya. Jadi dia langsung menginginkan kekuasaan yang lebih. Dia langsung menginginkan untuk bisa menguasai kekuasaan kerajaan Kediri juga yang saat itu masih dipimpin oleh Maharaja Kertajaya. Akhirnya Ken Arok memimpin para pasukan dalam suatu perang yang dikenal sebagai Perang Ganter dan mereka membunuh Maharaja Kertajaya dan saat itu juga mereka berhasil memenangkan pertempuran dan ikut menguasai Kediri. Dan sejak saat itu kerajaan dari Ken Arok ini langsung dirubah menjadi Kerajaan Singosari dan dia bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Dan pastinya Ken Dedes menjadi Sang Maharatu. Ada satu fakta menarik nih sebenarnya chop-choppers. Jadi dari berbagai sumber itu banyak yang bilang Ken Dedes itu pun sebenarnya sudah menaruh hati sama Ken Arok gitu. Jadi dia juga ada perasaan terhadap Ken Arok. Mungkin karena Ken Arok ini adalah lelaki yang perkasa, lelaki yang ambisius gitu. Karena seharusnya dia sudah tahu nih sebenarnya Ken Arok yang membunuh suaminya sendiri. Dan waktu itu dia kondisinya lagi mengandung anak dari suaminya yang sudah meninggal itu. Tapi dia mau nih dinikahi oleh pembunuh suaminya yang adalah Ken Arok. Jadi Ken Arok dan Ken Dedes ini saling mencintai gitu. Dan akhirnya mereka punya anak banyak gitu. Dan salah satunya yang dikenal ada Maisa Wongateleng dan yang lain-lain gitu. Dan akhirnya setelah beberapa tahun menikah Ken Dedes dan Ken Arok, tumbuhlah juga anak-anak Ken Dedes dari suaminya yang pertama yang bernama Tunggul Ametung dan anaknya itu bernama Anusapati. Anusapati ini merasa heran gitu dan merasa aneh gitu dan merasa sedih dan mungkin juga ada rasa tidak enak hati gitu. Karena dia merasa bahwa kenapa ya aku diperlakukan berbeda dengan anak-anak yang lain gitu. Aku seperti dianaktirikan gitu. Akhirnya dia penasaran dan mencari tahu gitu. Dan akhirnya diketahuilah bahwa ayah kandungnya adalah Tunggul Ametung.
yang sudah dibunuh oleh ayahnya yang sekarang ayah tirinya, yaitu Ken Arok. Jadi sejak itu Anusapati ingin membalas dendam dan akhirnya dia menyewa seorang untuk membunuh ayah tirinya Ken Arok. Dan akhirnya dibunuhlah Ken Arok dengan keris Empu Gandring oleh pesuruhannya Anusapati. Nah, diceritakan juga bahwa Anusapati akhirnya nantinya dibunuh juga dengan keris yang sama, yaitu keris Empu Gandring, oleh anak dari selirnya Ken Arok yang bernama Ken Umang dan anaknya bernama Tohjaya. Cerita cinta Ken Dedes ini sebenarnya sangat tragis gitu ya. Dan mungkin itu menggenapi kutukan dari si Joko Lolo bahwa Ken Dedes tidak akan pernah bahagia dengan pernikahannya. Dibawa kawin paksa, kawin lari, terus akhirnya dia juga harus menerima kenyataan bahwa sudah berusaha mencintai suami pertamanya dibunuh, kondisi sedang mengandung anak suami pertama, dan setelah menikah dengan suami kedua dan sudah saling mencintai, ternyata suaminya juga harus dibunuh oleh anak kandungnya sendiri dari suami pertama. Jadi sangat sedih ya, miris banget Chop-Choppersku. Nah, kemudian akhirnya beberapa literasi bercerita bahwa Ken Dedes ini pada masa tuanya, karena begitu banyaknya duka dan kesedihan dalam kisah cintanya, dia meninggalkan tahtanya sebagai seorang maharatu dan dia kembali ke daerah asalnya, yaitu di Panawijen atau Polowijen. Nah, di sana diceritakan bahwa dia sering menghabiskan masa tuanya pergi dan melamun, merenung di sumur yang dibuat oleh Joko Lolo yang bernama Sendang Dedes. Nah, dan kemudian juga diceritakan di beberapa literasi bahwa dia sempat berbicara dan mengucap dalam hatinya bahwa maafkan aku ya Joko Lolo gitu. Oke deh Chop-Choppersku, demikianlah cerita hari ini, semoga bisa menjadi dongeng pengantar tidur untuk kalian. Yihahaha. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa kalian yang suka video-video seperti ini, kalian tetap subscribe, kalian like, kalian komen, dan kalian share ke seluruh channel atau sosial media kalian. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Choppers-Choppersku.